Oke, pada kali ini kita ingin membahas terkait reformulasi IPA 2020 dan pengisian capaian output di aplikasi SAS maupun Sakti. Pokok pembahasan pada kali ini yaitu reformulasi IPA. Jadi sebelumnya di tahun 2019 ada 12 indikator pembobotan terkait IPA. Sedangkan di 2020 itu ada penambahan satu indikator dan salah satunya adalah terkait capaian output. Pembahasan kedua yaitu indikator dan pembobotan. Jadi ada perubahan indikator yang tadi saya bilang sebelumnya dan perubahan pembobotan. Yang ketiga, perhitungan capaian output terkait IPA. Jadi bagaimana perhitungannya nanti kita saksikan bersama-sama. Kemudian latihan soal terkait capaian output. Pada IPA 2020 itu ada penambahan satu indikator yaitu konfirmasi capaian output, di mana di tahun-tahun sebelumnya satuan kerja sudah melakukan pengiriman capaian output ke aplikasi Erecon. Tapi pada saat itu belum dilakukan penilaian, belum dilakukan pembobotan terkait kebenaran pengisian capaian output. Di tahun 2020 ada beberapa perubahan. Di antaranya yang pertama, penyerapan anggaran dari sebelumnya 20% menjadi 15%. Kemudian ada perubahan lagi terkait pengelolaan UP dan TUP. Dari 10% itu mengalami penurunan menjadi 8%. Kemudian di poin 10 dan 11 itu ada terkait kesalahan SPM dan retur SP2D yang 6% bobot di tahun 2019 ini mengalami penurunan menjadi 5%. Sedangkan pagu minus poin 12 dan poin 13, pagu minus dan dispensasi itu dari 4% menjadi 5%. Nah, yang mengalami perubahan besar di sini adalah poin 4 terkait konfirmasi capaian output. Di tahun 2019 belum dilakukan penilaian. Di tahun 2020 itu sudah dilakukan bobot penilaian sebesar 10%. Jadi bobot penilaian kali ini terkait capaian output itu sangat besar, sebesar 10%. Penyajian indikator terkait capaian output itu nanti satuan kerja dapat melakukan pengecekan di POMSPAN di masing-masing level satker. Jadi satuan kerja dapat bisa melihat berapa nilai IPA capaian output yang telah terkonfirmasi. Jadi di sini nanti kelihatan pembobotannya berapa terkait IPA-nya dan nilai bobot capaian outputnya juga seperti apa. Nanti kita akan jelaskan. Terkait capaian output ini tidak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana capaian output itu berasal penginputannya dari dua aplikasi. Yang pertama aplikasi SAS, kemudian yang kedua aplikasi Sakti. Yang menjadi perhatian saat ini adalah terdapat perbedaan perhitungan penilaian terkait kedua aplikasi ini. Aplikasi SAS itu penginputannya bersifat kumulatif. Tetapi aplikasi Sakti penginputannya dia bersifat bulanan. Dan di aplikasi Sakti pun belum ada progres persentase terkait capaian output.
Nah, informasi yang saya terima, ke depan aplikasi Sakti ini akan mengikuti perhitungan capaian output di aplikasi SAS. Jadi dia akan nanti bersifat kumulatif dan nanti akan dimunculkan progresnya. Jadi sekarang kan Sakti belum ada progresnya, cuma ada realisasi capaian output bulan ini, kemudian kolom keterangan. Nah, saya sarankan kepada operator Sakti yang saat ini untuk progres capaian output dapat diisi di kolom keterangan. Pengisian capaian output di kedua aplikasi ini, khusus untuk SAS, itu melakukan pengiriman data capaian output ke aplikasi Saiba. Di Saiba akan mengirimkan data ke aplikasi Erecon melalui upload data period Recon bulanan, dan nanti di aplikasi Erecon itu dikonfirmasi lagi oleh KPPN. Jadi tolong diperhatikan, bisa saja Recon Bapak Ibu sudah menunggu TTT-KPA, tapi capaian outputnya belum terkonfirmasi seluruhnya. Jadi satuan kerja harus mengecek lagi terkait capaian output, apakah sudah benar semua atau belum. Nah, nanti data capaian output ini dikirim ke aplikasi Omspan. Nanti perhitungannya akan kita jelaskan. Nah, nanti setelah data dikirim ke Omspan, nanti akan memunculkan nilai IKPA terkait capaian output. Terkait Sakti, melakukan push otomatis ke aplikasi Recon. Untuk perhitungannya juga sama seperti Saiba, akan dilakukan konfirmasi terkait capaian output Bapak Ibu oleh petugas KPPN. Ini yang harus menjadi perhatian juga terkait konfirmasi capaian output. Jadi, capaian output dapat dikatakan anomali. Nah, apa sih yang dimaksud anomali? Anomali itu adalah ketidaksesuaian. Jadi ketidaksesuaian dengan yang seharusnya. Di aplikasi Erecon terdapat gap. Jadi untuk output strategis dia memiliki gap sebesar 5%. Kemudian output lainnya sebesar 20%. Yang menjadi pertanyaan, gapnya ini dari segi apa? Nah, gap ini terjadi jikalau progres capaian output dengan penyerapan anggaran, persentase penyerapan anggaran itu memiliki gap yang tinggi atau rendah. Contoh, progres capaian outputnya 72%, tapi penyerapan anggarannya 66%. Berarti memiliki gap sebesar 6% untuk output strategis. Nah, karena di atas 5%, maka dikategorikan dia anomali. Sama juga seperti output lainnya, memiliki progres capaian output 82%, penyerapan anggarannya 50%, memiliki gap sebesar 32%. Jadi, karena di atas 20%, maka oleh aplikasi ini dikategorikan anomali. Nah, di sini satuan kerja dibutuhkan untuk mengisi kolom keterangan terkait penyebab terjadinya gap seperti ini. Ini terkait Erecon 2020, di mana KPPN melakukan konfirmasi terkait capaian output Bapak Ibu yang sudah dilakukan pengiriman tiap bulan. Jadi pengisian capaian output itu dilakukan setiap bulan dan menjadi perhitungan penilaian IKPA Bapak Ibu. Kita ambil contoh kebijakan kerumah tanggaan DPR. Ini memiliki pagu anggaran 29,9 miliar dengan realisasi 21 miliar. Jadi persentase belanjanya yaitu 72,2%, di mana outputnya, targetnya itu 15 keputusan,
realisasinya 15 juga keputusan. Otomatis persentase capaian output sudah 100%. Jika kita melihat dari sisi gap, maka apabila ini dikategorikan output strategis, maka yang batasnya hanya 5%, maka memiliki gap di atas 5%. Yang muncul di sini adalah 29,77%. Nah, di sini dibutuhkan untuk melakukan konfirmasi. Kenapa terjadi gap sekian besar seperti ini? Tapi ini bisa dilakukan konfirmasi jika diberi keterangan yang jelas terkait outputnya itu. Jadi contoh, kalau outputnya sudah terlaksana, berarti KPPN mengetahui bahwa memang outputnya tercapai, tapi realisasi belanjanya tidak terrealisasi seluruhnya. Maka petugas KPPN dapat melakukan konfirmasi. Jadi intinya adalah setiap capaian output yang Bapak Ibu kirim, pastikan kolom keterangan diisi informasi yang memadai terkait realisasi output yang Bapak Ibu input. Ini beberapa alasan terkait anomali capaian output. Dapat Ibu download nanti bahannya di link di bawah ini. Ini perhitungan capaian output di OMSPAN. Contoh, Bapak Ibu memiliki 2 capaian output. Ternyata di bulan Januari yang terkonfirmasi cuma 1 output. Maka perhitungan capaian outputnya adalah 1 dibanding 2, jadi jumlah output yang terkonfirmasi 1, kemudian dari total dibagi dari total capaian output, jadi 1/2 kali 100%. Jadi totalnya adalah capaian output Bapak Ibu adalah 50, sedangkan nilai IKPA Bapak Ibu adalah 50 juga. Untuk bulan Februari, jumlah output yang terkonfirmasi adalah 2, sedangkan total outputnya adalah 2 juga. Jadi nilai capaian outputnya adalah 2 dibanding 2 kali 100%. Jadi totalnya adalah 100. Tetapi nilai IKPA-nya bukan 100 lagi, tapi 50 total capaian output bulan Januari, 50 ditambah 100 capaian output bulan Februari dibagi 2, makanya dapatnya 75. Sama halnya dengan bulan Maret, seperti itu. Jadi apabila terkonfirmasi seluruhnya capaian output, maka nilainya 100. Tapi penilaiannya adalah 50 ditambah 100 ditambah 100 dibagi 3, maka nilainya adalah 83,3%. Ini ilustrasi perhitungan capaian output, sama seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki capaian output 8 yang terkonfirmasi dari total capaian output 10, maka perhitungan adalah 8/10 kali 100, maka nilainya adalah 80. Kemudian di bulan Februari, jumlah output yang terkonfirmasi adalah 10 dari total capaian output 10, maka nilainya adalah 10/10 kali 100, maka adalah nilainya output Bapak Ibu adalah 100. Di bulan Maret juga seperti itu, tapi nilai IKPA-nya sudah nggak bisa mencapai 100 lagi, karena penjumlahan nilai IKPA adalah nilai IKPA bulan sebelumnya diakumulasikan dibagi total bulan. Jadi untuk bulan Februari, nilai IKPA-nya adalah total capaian output bulan Januari 80 ditambah dengan 100 dibagi 2. Begitu juga bulan Maret, totalnya bulan Januari 80 ditambah 100 ditambah 100 dibagi 3.
dibagi 3, maka nilainya 93,3. Oke, demikian untuk perhitungan capaian output. Oke, demikian untuk reformulasi IPA di tahun 2020. Selanjutnya kita ingin membahas latihan soal bahwa di output Bapak Ibu itu masing-masing memiliki kolom keterangan output. Ada layanan, pegawai, persentase, dokumen, kegiatan, laporan, dan macam-macam. Yang banyak sekarang adalah terkait output layanan. Output layanan, bagaimana cara mengisinya Pak kalau outputnya satu layanan? Nah, untuk pengisian output satu layanan, bahwa output satu layanan diisi jikalau progresnya sudah 100%. Ini coba kita isi. Contoh, ini pagu realisasi, kemudian persentase penyerapan anggaran, kemudian target output realisasi output, kemudian progress. Oke, seperti ini. Nah, ini kita isi bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember. Contoh, output satu layanan ini memiliki pagu sebesar 13 juta. 13 juta. Nah, contoh di bulan Januari kita sudah melakukan realisasi sebesar 1 juta. Maka persentasenya adalah 1 dibagi total pagu kali 100%. Jadi progresnya sudah ada 7,7%. 7,69%. Ini outputnya adalah satu layanan. Yang saya bilang tadi, pengisian output satu layanan itu jika progresnya sudah 100%. Bagaimana keadaannya seperti ini, Pak? Jadi untuk satu layanan, kami menyarankan itu adalah 1/12 progresnya. 1 dibagi 12. 1/12%. Atau kalau dibagi rata-rata adalah 8,33. Nah, di bulan Februari bagaimana, Pak, mengisinya lagi? Contoh di bulan Februari kita isi ada realisasi 1 lagi, maka otomatis adalah 2/13 kali 100%, jadi 15%. Nah, progresnya karena bersifat kumulatif untuk di SAS, maka 8,33 ini ditambah 8,3 berarti otomatis 16,66%. Begitu bulan-bulan berikutnya. Supaya nggak pusing, maka
otomatis progres ini 8,33 terus penambahannya, tapi bersifat kumulatif. Nah, contoh di bulan Desember ini sudah realisasi sebesar 100%. Otomatis ini sudah realisasinya juga 13, akumulasinya 13 ya. Dari total pagu 13. Nah, output satu layanan diisi satu layanan apabila progresnya sudah 100%. Jadi targetnya diisi sama realisasi outputnya 1 dan 100%. Bagaimana untuk bulan-bulan sebelumnya, Pak? Jadi kita isi kosong aja, tapi yang nanti berjalan adalah progresnya. Progresnya ini yang berjalan 8,33 terus terusnya sampai dengan dia 100% baru outputnya tercapai. Nah, untuk memudahkan konfirmasi petugas KPPN, tolong diisi kolom keterangan. Jadi progres pekerjaan masih berlangsung, untuk kolom keterangan itu diberikan kewenangan masing-masing satuan kerja untuk mengisi kolom keterangan, karena satuan kerja lebih mengetahui kejadian di lapangan terkait outputnya masing-masing KL. Nah, untuk pertanyaan terkait pengisian capaian output dapat diisi di kolom komentar. Nanti kita akan memberikan jawaban bagaimana pengisian capaian output di aplikasi terkait output Bapak Ibu yang ada di aplikasi. Oke, demikian tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe supaya informasi terbaru yang ada dapat tersampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.